Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh hadir di tempat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Kita ada sampai detik ini. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang untuk kita boleh semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan sudah sangat begitu baik buat kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami Tuhan sampai hari ini. Dan biar saat ini Tuhan Yesus, kami bawa setiap hati kami bawa setiap penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak. Sebab hanya Engkau Tuhan yang pantas Tuhan menerima pujian penyembahan kami. Biar Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar mulut kami, hati kami, pikiran kami penuh dengan pujian penyembahan kepada-Mu. Kami serahkan doa ini Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Terima kasih. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berserah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Saya undang kita boleh bangkit berdiri sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan,
saja katakan kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Bawa sembahmu, kau yang layak, kau yang layak Kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, hanya namamu yang berkata. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak disembah. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima sembah pujian kami Tuhan. Biar hati kami boleh semakin dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan hati kami boleh semakin haus untuk boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Boleh kita kasih tos kanan kirinya. Yes, biar kita mau datangi hadirat Tuhan hari ini dengan sukacita. Boleh semua yang kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey! Kami mau datangi bait kudus-Mu Tuhan Yesus. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sertanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sertanya. Datanglah ke baitnya
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan bersyukurlah. One, two, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yang percaya berjalan bersama Tuhan, kita semua akan menjadi orang-orang yang berhasil. Katakan haleluya. Yang percaya Allah kita berhasil, katakan haleluya. Haleluya. Kami gak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Kau Tuhan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali katakan, tak
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar hari ini kita boleh semakin percaya di dalam Tuhan, kita semakin berserah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada keberhasilan. Dan dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan yang pertama di dalam amplop yang coklat untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau buat setiap sukacita yang boleh hadir Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami juga Tuhan rindu untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati Tuhan, biarlah setiap tangan yang memberikannya boleh memberikan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, dan Kau juga memberkati setiap tangan yang mengelolanya Tuhan. Biar ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan dengan baik di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, kita boleh bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami untuk boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin ku bawa hatiku, penyembahan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Dengan kasih pada hamba-Nya,
Tuhan bahwa inilah yang menjadi komitmen kami bahwa selama hidup kami akan terus untuk melayani, mengiring Engkau, untuk tetap terus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu, perlengkapi kami dengan kuat kuasa daripada Engkau, sehingga apapun tantangan ke depan yang kami hadapi, kami tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tetap teguh dan kuat menghadapi apapun ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat bait-Mu yang kudus, untuk kami boleh mendapatkan akan firman Allah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang doa, pasti kita sudah tidak asing ya. Kita berdoa syafaat setiap hari Jumat, berdoa secara pribadi, menyampaikan permohonan doa kita. Bahkan mungkin ada orang yang berdoa setiap 1 jam, maka dia terus berdoa. Namun saya pelajari di Alkitab bahwa kita tidak berhenti untuk berdoa buat apa yang kita butuhkan. Kita tidak berhenti berdoa buat apa yang kita rencanakan, bahkan apa yang kita ingin kerjakan ke depan. Namun ada satu level dalam Alkitab bahwa doa itu kita harus sampai berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, apa itu doa dalam Roh Kudus? Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Yudas, hanya 1 pasal. Kita mulai dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa bacaan ini memiliki satu latar belakang, bahwa sebagai orang Kristen ternyata banyak hal yang kita hadapi ya. Di sini dikatakan bahwa ada pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu ya. Ada juga mereka adalah seolah-olah pemecah belah, dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, hidup tanpa Roh Kudus, dan ini ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ini ada di depan mata kita. Baik di jalan, baik di tempat kita bekerja, baik mungkin di tempat kita tinggal, ya macam-macam orang itu sesuai dengan apa yang mau dia buat, sesuai apa yang dia mau lakukan, itu adalah hak mereka. Tetapi sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, walau kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai macam hal yang mungkin tidak kita sukai, tapi kita harus ada perbedaan. Hidup orang dunia dan hidup orang yang sudah bertobat diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai sama sikap dan etika perbuatan kita dengan mereka. Jangan sampai sama perlakuan kita. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan. Sampai ada statement berkata pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Itu bukan orang Kristen. Tapi sebagai orang Kristen kita harus hidup berbeda. Karena masa yang akan datang di mana kita akan pergi di suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Dunia ini pembelajarannya.
Dunia ini adalah prosesnya. Artinya bagaimana kita mau ke surga kalau sifat keinginan kita masih kita bawa dalam dunia ini. Padahal surga itu adalah tempat-tempat orang yang kudus, orang yang suci, orang yang memuliakan, menyembah akan Allah. Hidupnya menjadi berkat, menjadi terang dimanapun dia berada. Maka ibadah, doa, pelayanan itu sebetulnya adalah satu proses supaya kita lebih dikuduskan, disucikan. Kita dibawa kepada satu pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, berbicara tentang doa. Saya mendapatkan satu kutipan berkata begini, bisa slide-nya? Doa adalah kebaktian, mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya kepada Allah. Artinya, doa ini bukan hanya sekedar keinginan manusia mencapai akan kebutuhannya, tidak salah. Tapi ternyata di dalam doa ini adalah satu hal yang ada di dalam kehidupan manusia. Ketika dia beribadah, apapun yang dia lakukan, itu adalah harus mencakup segala sikap roh. Dan itu menunjukkan kedekatannya dia dengan Tuhan. Kalau tidur dalam roh saya rasa tidak ada ya. Tapi kalau doa di dalam roh itu ada. Makanya kita belajar pada pagi hari ini bagaimana berdoa di dalam Roh Kudus. Doa tidak akan mengubah Tuhan, tapi doa itu akan mengubah siapa yang berdoa. Bagaimanapun doa kita, sehebat apapun doa kita itu nggak bisa mengubah. Tapi justru doa itu yang akan mengubah kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa hal kalau kita melihat di sini, ya. Tadi kita sudah membaca bahwa ada orang-orang yang penuh hawa nafsu dan mereka adalah pemecah belah, yang namanya pemecah belah daripada satu kesatuan. Slide berikut. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang saya kategorikan bahwa berikutnya mereka melakukan sesuatu yang tidak berpihak kepada Allah. Ya. Kalau ada kumpulan, kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya perkumpulan ibadah, perkumpulan orang-orang yang mungkin sedang melakukan sesuatu, mereka tidak suka. Dan orang-orang yang seperti ini akan melakukan sesuatu yang sifatnya adalah bukan untuk Tuhan. Menurut keinginannya, menurut kemauannya, bahkan dikatakan mereka pemecah belah. Apakah kita harus menjadi seperti ini? Gereja Tuhan itu digambarkan sebagai tubuh, Bapak Ibu, tubuh kita ini. Yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam organ, ada tangan, ada kaki, ada mata dan lain sebagainya. Namun di dalam tubuh kita ini walaupun bermacam-macam organ, tetapi memiliki fungsi yang saling mendukung, saling mensupport. Saya mau makan, gak mungkin perut saya keluar ambil makanan. Tapi ketika saya makan, ada keinginan, ada tangan, ada mata melihat, ada kaki berjalan mengambil makanan. Tapi ternyata ada orang yang sifatnya seperti ini. Gak mau orang lain berhasil, gak mau orang lain itu maju. Gak mau orang lain itu lebih daripada dia. Karena dia memiliki satu keinginan, bukan keinginan Allah, tapi keinginan daging atau keinginan dunia. Harusnya kita bersyukur kalau ada orang lain sukses, berhasil, maju, dan dia sangat dipakai. Kita adalah bagian tubuh yang harus saling mensupport, menopang. Bahkan kita saling mendoakan. Bapak Ibu jemaat, doakan semua pelayanan di tempat ini. Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang tidak mengambil bagian di dalam musik, bagian di dalam worship leader. Tapi ada bagian yang Bapak Ibu ambil, yaitu mendoakan. Supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh. Karena rahasia pelayanan itu salah satunya adalah doa. Pelayanan sukses berhasil menyenangkan hati Tuhan itu adalah doa. Karena pelayanan itu tidak sama dengan pekerjaan. Tapi pelayanan yang dilakukan oleh orang, oleh kita semua, kami yang ada di sini, itu adalah pekerjaan pelayanan yang ditujukan kepada Allah. Artinya kalau ditujukan kepada Tuhan, berarti pekerjaan itu harus yang terbaik, harus yang terindah, harus yang menyenangkan.
Seorang staf menyenangkan bosnya, maka bosnya akan memberikan dia reward, akan memberikan dia hadiah. Apalagi Tuhan kita, apalagi Allah kita. Ya, ada juga orang-orang yang penuh dengan nafsu, tidak penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan nafsu ini adalah orang yang tidak penuh dengan roh Allah, dengan roh Kristus, sehingga ya tidak ada kekudusan ketika dia melayani akan Tuhan. Tidak ada kesucian, tidak ada satu mental yang kuat untuk dia mau bersekutu dengan Allah. Yang penting sudah ibadah, yang penting Bapak Gembala lihat saya ada doa. Tapi tidak ada satu hal yang menggerakkan dia bahwa apa yang dia lakukan ini adalah menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Ada orang jahat, semakin kita berusaha menjadikan diri kita harus lebih baik. Jangan jadi seperti dunia ini, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal. Bahkan firman Tuhan menasihati kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Harus kita melakukan yang berbeda. Ada 4 cara bagaimana kita berdoa di dalam roh. Yaitu di dalam Roh Kudus. Yang pertama, 4 ini yang saya bagikan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, ya. Itu ada di sini, Saudara, di dalam ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya, bangun. Bagaimana kita bisa membangun diri kita ini supaya kita memiliki iman yang suci? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki yang namanya hubungan, atau saya katakan di sini bahwa ada Bible reading, ya. Membaca Alkitab setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam gereja selalu ditampilkan ayat hamba Tuhan membaca Alkitab, itu bukan hanya sekedar ritual. Tetapi Bible reading ini ketika kita membaca Alkitab, manfaatnya luar biasa. Ya, kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Berikutnya, semua yang tertulis di dalam Alkitab, terus diilhami oleh Allah dan berguna untuk, ada 4 hal. Yang pertama adalah mengajar. Jadi Alkitab itu mengajar kita. Bukan dosen mengajar Alkitab. Bukan pendeta mengajar Alkitab. Tapi Alkitab mengajar kita. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berinterpretasi, berarti mungkin memakai yang namanya pengetahuan logika sendiri. Sehingga tidak jarang kita mendengar, kita melihat banyak orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang terkenal. Mereka adalah orang-orang yang sudah mapan di dalam pengetahuan. Tapi ketika mereka hanya menggunakan logika sebagai interpretasi Alkitab kepada jemaat, akhirnya mereka salah. Saya tidak mau menyebut, tapi akhir-akhir ini banyak orang berusaha menyampaikan dengan segala ilmunya mereka, dengan segala kemampuan mereka. Akhirnya kita melihat melenceng dari firman Tuhan. Maka saya kalau membaca merenungkan firman Tuhan, saya tetap meletakkan kehidupan saya, pengetahuan saya, ilmu saya, logika saya, pikiran saya itu di bawah otoritas Alkitab. Karena apa? Yang benar adalah Alkitab mengajar kita. Kalau bahasa lain mengatakan mentransformasi, menyampaikan apa yang kita baca, bahkan kita tidak mengerti. Alkitab membuat kita mengerti akan apa yang menjadi tujuan. Perlu kita belajar, perlu kita membaca Alkitab ini. Tetapi yang paling penting adalah jangan membiarkan kita mengajari Alkitab. Tapi biarkan Alkitab mengajar kita. Dalam bahasa Yunani memakai kata didaskalia, diajarkan. Dan yang mengajarkan itu bukan seseorang, tapi Roh Kudus. Allah sendiri yang memberikan kita pengertian. Kenapa Yesus adalah juru selamat?
Firman Allah sendiri yang memberikan pengertian. Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Tuhan. Kenapa dia menjadi manusia? Karena kalau tidak menjadi manusia, kita tidak bisa mengenal akan Allah. Hanya lewat manusia yang diutus oleh Allah, Yesus adalah Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Kan seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau Allah tidak menjadi manusia. Allah yang ada dalam perjanjian lama, dia datang sebagai api. Dia datang sebagai petir. Apakah manusia bisa dekat dengan Allah? Gak bisa. Maka percayalah bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab perjanjian baru itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Mengajar apa yang benar. Yang kedua, Alkitab menegur. Banyak orang salah tapi dia tidak mengakui. Kan begitu. Tapi kalau kita baca Alkitab saudara, banyak kali saya ditegur oleh Alkitab. Nggak bisa kamu seperti ini. Nggak boleh, itu nggak benar. Sebab Alkitab adalah menurut saya, ini adalah kebenaran yang hakikat. Ini adalah dasar kita. Bagaimana kita menjalankan setiap kehidupan kita ini. Setiap universitas ada peraturannya. Setiap gereja ada aturannya. Kita keluar dari gereja pakai motor, pakai mobil, ada aturannya. Sama. Hubungan manusia dengan Allah ada aturannya. Dan itu hanya tercatat di dalam Alkitab. Maka semakin banyak kita baca Alkitab, semakin kita banyak mengetahui aturan-aturan Tuhan tentang bagaimana kita dekat dengan Dia, bagaimana kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab nggak mungkin, saudara. Bagaimana mungkin? Oh, nggak apa-apa mencuri, ya. Oh, nggak apa-apa melakukan ini dan itu. Padahal Alkitab sudah melarang. Bukan hanya menegur, tapi membetulkan kesalahan, apa yang salah. Nah, ini adalah yang namanya fungsi daripada Alkitab. Yang berikutnya, kalau kita ingin bisa menyampaikan, melakukan, membangun diri kita sendiri di dalam iman yang paling suci ini adalah kita juga harus tetap terlibat dalam community prayers. Community prayers itu di dalam gereja kita sudah punya, ada namanya pelayanan pria Pantekosta. Bapak-bapak, mari kita mau melibatkan diri di dalam ibadah ini. Ya, jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan apa yang ada yang kita kejar di dalam dunia. Itu hal-hal yang penting dan lumrah. Tapi yang paling penting juga adalah kita harus sibuk dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan sibuk dengan kita. Kalau kita peduli dengan Tuhan, Tuhan akan peduli dengan kita. Itu kan seperti itu. Jadi komisi-komisi yang ada di tempat ini, ada pelayanan wanita, ada pelayanan pelrap remaja, ada bright generation, ada doa dan puasa setiap Jumat, ada pelkam pelayanan keluarga muda. Ada begitu banyak sebenarnya community yang bisa kita ikuti di dalam gereja. Dan hanya satu tujuan, bahwa komunitas yang diadakan di gereja ini adalah menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Meningkatkan percaya kita kepada Allah. Meningkatkan akan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan kalau kita sendiri? Nggak bisa. Kita harus bersama dengan orang lain. Kita harus ada satu kelompok komunitas di mana kita bisa saling mendorong, meneguhkan, menguatkan. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka ketika beribadah bersama-sama, mereka berkumpul bersama-sama. Bukan terpisah, bukan masing-masing. Dan mereka hanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada kalanya ketika kita datang di gereja mungkin kita lemah. Aduh, saya galau. Saya banyak masalah. Banyak persoalan. Tapi ketika kita datang di gereja, ada orang yang kuat, dia akan menguatkan kita. Apalagi ketika kita duduk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kita. Roh Kudus sendiri yang akan meneguhkan kita. Sehingga kita yang lemah kita menjadi kuat.
Kita yang sakit menjadi sembuh. Itu diimani semuanya. Ya. Berikut, bukan hanya itu saja bahwa di dalam kita membangun diri kita itu, kita juga harus ada yang namanya fellowship, ya. Membangun pujian penyembahan. Saya selalu lakukan ini di mana saya berada. Bahkan di jalan sekalipun, saudara. Saya mengantar anak, saya memuji Tuhan. Kadang-kala anak saya bertanya, apa? Ngomong apa? Oh enggak, papa lagi menyanyi. Seperti itu ya. Tapi perhatikan baik-baik, menyanyi tetap harus konsentrasi, fokus di depan ya. Jangan lagi menyanyi menyembah, terima kasih Tuhan, bawa mobil ini tuh altar. Tahu-taunya ketabrak seperti itu. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa jangan ada kekosongan di dalam hati kita. Dimanapun kita berada, kita harus penuh dengan pujian penyembahan. Kita harus penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Banyak hal yang membuat kita bisa tidak sukacita, saudara. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak ada damai sejahtera. Melihat seseorang, melihat tingkah laku orang lain. Tapi ketika kita menciptakan suasana sorga di dalam hidup kita, maka itu akan membawa kita untuk kita akan melihat apa yang di depan mata kita. Mungkin itu hal orang melakukan hal tidak baik. Tapi karena kita penuh dengan sukacita, kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Wah, ini saya rasakan, saudara, dalam kehidupan saya. Ya, ibu-ibu kalau masak, mungkin hanya tempe dan tahu, bersukacita aja. Ya, seperti itu. Bapak-bapak di dalam bekerja, bos mungkin gak datang cuma sendirian, bersukacita aja. Kondisi, situasi, keadaan di sekeliling kita tidak boleh mempengaruhi akan kehidupan kita. Akan hati kita, akan roh kita untuk kita menyembah akan Tuhan. Justru kita yang harus mempengaruhi keadaan sekeliling kita. Menjadi satu keadaan yang buruk menjadi baik. Keadaan yang mungkin negatif menjadi positif. Dan itu tergantung pada pribadi kita. Nah, itu poin yang pertama berhubungan dengan bangunlah diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Poin yang kedua, saudara, tidak kalah penting adalah berdoa dalam Roh Kudus. Yaitu berdoa di dalam Roh Kudus, dengan kata lain bahwa kita harus memiliki yang namanya hal kasih atau kekudusan yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Doa berikutnya adalah perawat iman. Cara untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci hanya kita bertekun di dalam doa. Berikutnya, ya, Bapak Ibu fokus bahwa doa bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi doa itu juga harus diperlengkapi dengan rasa di mana kita ingin berjumpa, ingin bertemu. Doa itu harus disertai dengan rasa syukur. Tidak bosan, tidak jenuh, tidak lelah, tidak capek untuk berdoa. Walaupun dalam tanda kutip, saya sudah mendapatkan jawaban doa. Kemarin saya sudah dijawab doa saya. Masa saya harus berdoa? Saudara, doa tidak memandang jawaban yang kita terima. Tapi yang sebenarnya adalah semakin kita tekun berdoa, semakin kita terus berdoa berhubungan dengan Tuhan, kita akan mencapai level di mana kita berdoa di dalam Roh Kudus. Tidak lagi memikirkan hal-hal kebutuhan kita. Tidak lagi memikirkan akan hal-hal yang mencukupi hidup kita. Tapi fokus kepada Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau memuliakan hati Tuhan. Seperti itu. Dan kalau doa kita hanya terfokus pada kebutuhan, kalau doa kita hanya terfokus kepada permintaan, maka kita menganggap bahwa doa itu adalah hanya sarana. Doa itu adalah sesuatu yang, orang Kristen, kamu ada masalah, doa saja, gampang. Tapi sebenarnya yang paling dalam, bagaimana kita merasakan hadirat Allah, kuasa Allah,
mujizat Allah di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya puas dengan doamu dijawab oleh Allah. Jangan hanya puas ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Wah, semuanya enjoy, ternyata Tuhan menolong. Tapi mampukah doa di mana kita merasakan lawatan Allah, hadirat Allah. Seolah-olah kita melupakan masalah kita. Kita melupakan problema kita. Karena kita ada dalam hadirat Allah. Kita ada dalam kuasa daripada Tuhan. Itu yang dalam doa dalam Roh Kudus, saudara. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengambil alih akan pikiran kita. Roh Kudus mengambil alih akan kehendak kita. Sehingga kehendak kita yang tadinya memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan, menjadi keinginan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, saudara ya. Level ini harus kita capai. Level ini harus kita raih, saudara. Kalau orang berdoa sukses, berhasil, dijawab itu biasa. Tapi apakah kita merasakan lawatan Allah? Apakah kita merasakan mujizat Allah? Seperti yang dirasakan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Hanya mereka berdoa menyembah memuji Tuhan. Rasul Paulus dan Silas. Ya, terbukalah pintu penjara mereka. Pasukan yang menjaga yang penjara tersebut tidak melihat. Mereka keluar begitu saja. Dan ini saya mau katakan bahwa inilah doa di mana orang itu merasakan lawatan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bahwa ketika kita berdoa, maka berikutnya mari minta supaya Roh Kudus hadir memenuhi kita. Ya, Roh Kudus ini adalah Allah. Slide berikutnya. Roh Kudus ini adalah Tuhan. Benny Hinn pernah berkata begini. Roh Kudus akan bekerja pada orang yang juga mau membuka hati untuk bekerja. Artinya bahwa Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau orang itu tidak membuka hati. Walaupun Roh Kudus itu adalah Allah, tapi dia sendiri menolak, dia sendiri menutup. Ya enggak? Allah itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa. Tapi tergantung pribadi kita, kita mau dipakai atau enggak. Karena Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah memberikan satu tawaran. Makanya kan Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Ada orang-orang yang tidak seperti itu juga. Ya. Kalau kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, mari kita minta. Pengalaman saya ketika saya sekolah di SAB tahun 2003. Ya, 2003. Angkatan 46 ya Pak Ahri ya. 2003-46 kami satu angkatan. Saya sudah dengar khotbah, sudah dengar orang, sudah baca firman ya. Kemudian malam itu saya minta sama Tuhan, saya mendengar dan menyaksikan, melihat dengan mata sendiri. Bagaimana orang yang dipenuhkan oleh kuasa-Mu, Roh Kudus, adalah orang yang berani, orang yang penuh dengan urapan, orang yang berani bersaksi, menyampaikan firman Allah, bukan dengan pikiran, tetapi dengan petunjuk Tuhan. Saya mau dong Tuhan, penuhi saya. Kurang lebih 9 bulan, kelas 1, saya melihat orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus luar biasa. Singkat cerita, malam itu jam 10 malam saya dibangunkan oleh ketua kelas. Ayo Roy, kita berdoa. Saya langsung bangun, kami ke auditorium. Waktu kami berdoa sampai 3-4 jam, karena saya main gitar, saudara, saya diberitahukan oleh teman sekelompok itu bahwa
kamu tadi barusan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya tanya, tandanya apa? Kamu berbahasa lidah. Saya nggak ngerti. Tapi saya merasakan dengan kata lain bahwa ketika orang menyampaikan bahwa saya dipenuhkan Roh Kudus, ada perbedaan, saudara. Dulu kalau saya khotbah, saya harus cari referensi. Kata-kata pertama itu apa? Saya harus cari dan saya bingung. Saya merasa bahwa ada ketakutan. Ada hal-hal yang bisa enggak? Tapi puji Tuhan ketika waktu itu saya dipenuhkan Roh Kudus, saya sekaligus dipercayakan 3 kali khotbah, saudara. Khotbah kamar, khotbah kelompok, habis itu khotbah di auditorium itu. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah beda dengan sebelumnya. Sebelum saya dipenuhkan. Karena apa? Benar, firman Allah ini adalah bukan sesuatu yang skill butuh, pengetahuan butuh. Tapi yang paling penting adalah Roh Kudus yang harus memberikan kata-kata itu kepada kita. Roh Kudus yang harus menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada jemaat seperti itu. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Dan sejak saat itu ketika saya dipenuhkan Roh Kudus, saya tetap terus berdoa. Apakah saya berhenti? Tidak. Saya terus berdoa. Maka kalau kita sudah dipenuhkan Roh Kudus tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan. Ini adalah berkat. Jadi orang yang berbahasa roh, orang yang berbahasa lidah bukan berarti dia sudah ada di tingkat level rohani yang paling tinggi. Sehingga tidak perlu dia beribadah. Oh maaf Pak, saya tidak beribadah. Kenapa? Saya sudah penuh dengan roh. Gak bisa. Justru orang yang seperti ini dia harus terus untuk dia dipenuhkan oleh kuasa roh. Bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Wah, orang seperti ini akan memiliki satu keinginan. Nggak enak kalau nggak berdoa. Nggak enak kalau dia nggak beribadah. Aduh, apa yang kurang ya? Kok kayaknya ada yang kurang, apa ya? Oh, tadi saya lupa berdoa. Karena dia sudah punya keintiman dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita jaga kesucian kita. Yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berdoa di dalam roh? Kita yang ketiga itu adalah peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Peliharalah anugerah kasih terhadap Allah dalam tindakan kegiatan kita dan berhati-hati agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih Allah ya. Bapak Ibu, masalah problema itu tetap ada. Tapi ketika kita mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, mengingat akan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, kita akan diberikan semangat lagi. Kita akan diberikan sesuatu lagi untuk kita tetap terus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi mari kita mau melakukan yang baik bukan di gereja saja. Bukan ketika orang melihat, bukan ketika kita bertugas, di luar pun, di rumah pun. Ketika orang tidak melihat, dalam keadaan sendirian. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin engkau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akhiri dengan satu ilustrasi ini. Coba berikut slide yang terakhir. Ada seorang prajurit Amerika dalam peperangan yang ada di Korea. Waktu itu temannya itu dalam peperangan dia mengalami luka yang parah. Ya. Kemudian teman-temannya sekelompoknya itu hanya melihat. Bahkan komandan sendiri tidak mau menolong. Tiba-tiba ada satu orang tergerak untuk dia menolong temannya yang sedang luka parah. Kemudian, tapi teman ini yang akan menolong dia seringkali melihat jam. Ya, jam 8 lebih 50, oh belum jam 9. Tepat pada pukul 9. Kemudian seorang prajurit ini dia lari. Walaupun begitu banyak peluru dan lain sebagainya menghantam mereka. Tapi dia lari secepatnya dan menolong seorang prajurit ini. Kemudian ketika dia menolong, akhirnya prajurit ini selamat. Dia dipanggil oleh komandannya, si prajurit.
Kamu tadi menolong temanmu, tapi kenapa kamu melihat jam? Untuk apa? Kenapa tidak segera kamu menolong? Dalam keadaan seperti ini. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ingat akan apa kata ibunya. Sebelum saya berangkat dari rumah untuk menuju medan tempur, ibu saya telah berjanji bahwa ia akan berdoa untuk keselamatan saya setiap hari pada pukul 9 pagi. Jadi dia ingat perkataan ibu itu. Makanya tepat jam 9 baru dia lari untuk dia pergi menolong akan prajurit itu. Saudara, tentara muda ini sungguh percaya bahwa doa memberikan pengaruh yang besar dalam apapun yang kita lakukan. Mari jangan berhenti berdoa walaupun kita sudah mendapatkan jawaban dari doa tersebut. Nah, puji Tuhan, biarlah ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Saya undang pemain musik dan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas ya Bapa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku. Oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi di saatku. Oh, di saatku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Inilah kami mau datang kepada, kami mau berserah kepadamu. Oh, haleluya. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh ya Bapa, haleluya. Ampunilah kami Tuhan, glory, glory, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya.
haleluya. Glory, 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 glory. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu melawat kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat sekali lagi di saatku. tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Benar ya Tuhan, bahwa ketika hati kami tetap percaya dan berpaut melekat kepada Engkau, maka kami yakin mujizat akan terjadi. Ketika kami tetap tekun berdoa dan tiada hentinya, maka kami percaya ada keajaiban juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini akan terus membangkitkan semangat kami, terus akan membangun rohani kami untuk kami tetap tekun di dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kami juga akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah korban persembahan yang kami berikan menjadi berkat di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita akan berikan korban persembahan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, oh besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya. besar dan perkasa Allah. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah
Biarlah panjimu dan suaramu puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Tuhan memberkati buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap hari Selasa ada kelompok sel. Bapak Ibu bisa bergabung dalam kelompok sel ini. Dan hari Rabu ini berarti ada ibadah kaum wanita. Kaum wanita di gereja pukul 17. Hari Kamis ada ibadah pemuda. Hari Jumat doa dan puasa. Dan kemudian hari Minggu atau hari Minggu kita akan bertemu kembali di jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore, bahkan jam 7 malam. Jam 9 itu ada ibadah remaja di lantai 2 dan jam 9 juga ada ibadah sekolah minggu di lantai 4. Mari supaya anak-anak kita bisa kita bawa ke gereja untuk mereka bisa bertumbuh. Ada video mungkin kami persilakan. Halo, apa kabar saudara-saudara jemaat GPD Gloria? Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami juga menunggu saat-saat persiapan ibadah pada hari ini. Kami juga akan melayani ibadah di GPDI Ohio, Pendeta Hani Salwik. Dulu murid saya ini suami istri dan sekarang sudah jadi pendeta besar di sini. Selamat beribadah kepada saudara-saudara semua yang belum ibadah jam 7 ini, supaya jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan memberkati. Dari Ohio kami ucapkan selamat, sukses dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Baik, kita doakan terus pelayanan Bapak Ibu Gembala di Amerika. Semoga setiap pelayanan Bapak Ibu Gembala bisa menjadi berkat di sana, jemaat Tuhan di sana ya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. Kembali kami datang kepadamu Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya setiap apa yang kami sudah lakukan pada hari ini, khususnya di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, tidaklah sia-sia. Maka firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan tetap terus berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa